Jadi kurban sejatinya latihan tarbiyah dari Allah. Selain mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim, untuk apa? Kita tidak melekat sama apa yang kita miliki, untuk membiasakan diri asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cinta pertamanya untuk Allah. Mereka akan rela mengorbankan apapun untuk dekat sama Allah. Dulu Nabiullah Ibrahim digambarkan dengan anaknya, tapi bagi kita sekarang Ismail, apa yang kita cintai bisa bermacam-macam. Oleh karenanya tanggal 10 sampai tanggal 13 ini sebagai latihan awal, sesungguhnya entry point untuk kita belajar melepaskan attachment kita sama apapun yang kita cintai selain Allah, kemudian rela kita korbankan untuk mendapatkan takarrub, untuk korban, untuk dekat kepada Allah. Maka bagi orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita akan berbicara tentang hal ihwal ibadah kurban. Alhamdulillah beberapa saat lagi kita memasuki bulan suci Dzulhijjah, bulan ke-12 dalam kalender Hijriah, yang di dalamnya ada perintah untuk berkorban, ada sholat id dan puasa sunnah. Apa itu korban dan apa saja yang biasanya sering menjadi pembicaraan ketika bulan Dzulhijjah datang? Pertama, tentang korban itu sendiri. Korban itu maknanya qariba yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan. Maknanya itu dekat. Sesungguhnya ibadah korban adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan salah satu ibadah atau kewajiban, yang dalam kasus ibadah korban ini menyembelih hewan korban. Ibadah korban biasanya juga disebut dengan udhiyah, jamak dari dhahiyah atau daha, artinya sembelihan, yang kemudian ada hubungannya dengan duha. Artinya apa? Sembelihan yang dipotong pada bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, yang dipotong pada waktu duha. Hukum berkorban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Tetapi Abu Hanifah mengatakan bagi orang yang mampu dan dia tidak dalam kondisi safar, tidak dalam kondisi bepergian, maka wajib baginya untuk berkorban. Ada beberapa ayat dan sunnah Rasulullah yang menjadikan dalil perintah berkorban ini. Salah satunya firman Allah dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah kalian untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan Rasulullah juga mengatakan dalam riwayat Baihaqi, wajada sa'atan li ayyudhi falam yudhi fala yahduru musallana. Rasulullah mengatakan barang siapa punya kelonggaran rezeki, kemudian dia tidak berkorban pada bulan Dzulhijjah, maka Rasulullah melarang dia untuk mendekati atau hadir di tempat sholatnya Nabi. Ini hanya sebagai sebuah warning harus kita baca. Rasulullah sangat menganjurkan bagi orang-orang yang punya kelonggaran, punya kemampuan untuk mengeluarkan atau melaksanakan ibadah korban. Kenapa penting ibadah korban, bahkan disebut sunnah muakkadah? Bahkan Abu Hanifah mewajibkannya bagi yang mampu dan tidak dalam kondisi safar, karena ada berbagai macam keutamaan. Misalkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan man amila ibnu Adam yaumal nahri. Tidak ada satu amalan anak Adam pada hari nahar, pada hari 10 Dzulhijjah,
amalan itu ahabba ilallah azza wa jalla, lebih Allah cintai min hiraqatid damin, dari menumpahkan darah, dalam arti berkorban. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, maka hewan kurban atau menumpahkan darah untuk berkorban itu nanti pada hari kiamat akan datang, tanduknya, kukunya, bahkan bulu-bulu dari hewan korban yang dikorbankan akan datang pada hari kiamat, dan dia tidak sampai kepada Allah pahalanya bahkan sebelum darah itu jatuh ke tanah. Yang menarik, Rasulullah mengatakan fatibu biha nafsan, oleh karenanya ketika Anda berkorban maka bersihkanlah jiwa Anda ketika berkorban. Artinya apa? Jiwa itu maknanya keikhlasan kita, niat kita yang benar. Walaupun kita menghitung pahalanya sebanyak bulu yang ada di hewan korban yang kita korbankan, tetapi kan Allah mengingatkan juga bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan darah, bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Surat Al-Hajj ayat 37. Oleh karenanya keutamaannya memang luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan setiap rambut dari hewan korban yang dikorbankan itu ada hasanah, ada satu kebaikan, dan bulu-bulunya juga dihitung menjadi satu kebaikan. Jadi betapa banyaknya kalau seseorang berkorban dihitung kebaikannya sebanyak rambut atau bulu yang ada pada hewan korban tadi. Nah, itu beberapa keistimewaan saya kira yang Rasulullah informasikan betapa pentingnya dan fadilah serta kemuliaannya orang berkorban. Maka menjadikan kita bertanya bagaimana tata cara kaifiyah untuk berkorban itu. Ada ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah lewat beberapa hadis riwayat Muslim. Pertama, Rasulullah mengatakan kepada Jabir, sahabat Nabi dan beberapa para sahabat, Jabir pernah mengkonfirmasi mengatakan, fa amarona an nashtarika fil ibili wal baqari kullu sab'atin minna fi bidayah. Kata Jabir, saya diperintahkan oleh Nabi untuk berserikat, berkumpul untuk satu unta atau satu sapi itu untuk 7 orang. Sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan bahwa kunna nadki bisyatil wahidah, saya berkorban dengan kambing 1 ekor. Jadi 7 orang itu terwakili dengan 1 unta atau 1 sapi, sedangkan 1 kambing diperuntukkan untuk 1 orang. Tetapi beberapa tahun terakhir sempat terjadi perdebatan karena Rasulullah itu juga pernah bersabda, doha Rasulullah SAW bil kabshaini, dan Rasulullah mengatakan waqala Allahumma taqabbal minni wa Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ketika Rasulullah pernah berkorban 2 kambing kibas, Rasulullah itu berdoa, ya Allah, terimalah korbanku ini dari diriku, dari Muhammad, dari keluargaku, dan dari umatku. Maka perdebatan ini memunculkan satu pendapat bahwa 1 ekor kambing itu cukup untuk 1 keluarga atau lebih dari 1 orang. Ketika berbicara mensikapi perdebatan ini, beberapa ulama mengatakan bahwa konteksnya hadis ini bukan 1 ekor kambing bisa diperuntukkan untuk lebih dari 1 orang, tetapi dalam konteks al-isyraq fit thawab. Jadi tetap 1 kambing itu untuk 1 orang, tetapi pahalanya bisa diberikan kepada keluarganya, tetapi tetap ukurannya 1 kambing untuk 1 orang. Inilah kenapa para ulama yang kita tahu bersepakat bahwa 1 kambing hanya untuk 1 orang, dan 1 sapi atau 1 kerbau atau 1 unta untuk 7 orang. Misalkan Imam An-Nawawi, kemudian Ahmad bin Hajar Al-Haytami, bahkan Ibnu Rushd
itu juga menyepakati hal yang sama. Jadi clear sekarang bahwa ketika seseorang mengatakan saya berkorban untuk saya dan keluarga saya, bukan berarti satu kambing itu untuk lebih dari satu orang, tetapi tetap satu kambing diperuntukkan sunnah muakkadnya itu ukurannya untuk satu orang, tetapi bisa al-ishtirak fit thawab. Jadi pahalanya bisa dibagi untuk lebih dari orang, bahkan untuk keluarganya. Kalau sebagaimana hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim tadi, untuk Nabi, untuk keluarganya, bahkan untuk seluruh umatnya. Kapan menyembelih hewan kurban ini? Menurut ketentuan adalah mulai waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terakhir tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ada 4 hari, tidak harus tanggal 10 kita menyembelih hewan kurban, tetapi cara pembagiannya kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28, "Fakulu minha wa'atimu ba'isal fakir." Maka orang yang berkorban itu boleh memakan sebagian hewan korbannya dan sisanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kira-kira kalau secara hukum fikih, hewan korban itu dibagi 3. Pertama untuk fakir miskin, kedua bisa dihadiahkan kepada orang, dan ketiga boleh dimakan oleh keluarga yang berkorban. Tetapi para ulama mengatakan porsinya itu tidak boleh terlalu besar, karena apapun alasannya, hakikat korban itu sebenarnya bukan sekedar hewan. Korban yang kita korbankan itu meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sang putra Nabiullah Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 100 sampai ayat 110. Bitibhin adib. Poinnya sebenarnya korban adalah latihan yang direpresentasi cerita Nabiullah Ibrahim yang waktu itu punya anak yang sudah ditunggu lama, tetapi ketika kecintaan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail begitu luar biasa, Allah ingin mengingatkan bahwa kecintaan tertinggi harus kepada Allah, dan kita tidak akan pernah mendapatkan kecintaan hakiki dari Allah sebelum bisa memberikan yang paling kita cintai untuk Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yang sejati sebelum mampu memberikan yang paling kalian cintai untuk Allah. Jadi kurban sejatinya latihan tarbiyah dari Allah. Selain mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim, untuk apa? Kita tidak melekat sama apa yang kita miliki, untuk membiasakan diri asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cinta pertamanya untuk Allah. Mereka akan rela mengorbankan apapun untuk dekat sama Allah. Dulu Nabiullah Ibrahim digambarkan dengan anaknya, tapi bagi kita sekarang Ismail, apa yang kita cintai bisa bermacam-macam. Oleh karenanya tanggal 10 sampai tanggal 13 ini sebagai latihan awal, sesungguhnya entry point untuk kita belajar melepaskan attachment kita sama apapun yang kita cintai selain Allah, rela kita korbankan untuk mendapatkan takarrub, untuk korban, untuk dekat kepada Allah. Maka bagi orang-orang yang berkebelian rezeki, satu sapi menjadi tidak berarti, tetapi bagi orang-orang yang mungkin hidupnya pas-pasan, dia berkorban satu kambing karena itu adalah nilainya luar biasa. Bagi orang yang tidak berkebelian rezeki, tentunya latihannya juga luar biasa. Ala kulli hal, di atas segalanya korban adalah latihan kita punya empati, punya kepedulian sosial kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kalau di hari raya Idul Fitri ada zakat fitrah, agar teman-teman kita yang kurang beruntung ikut bergembira dengan zakat fitrah kita. Tetapi kalau untuk Idul Adha, yaitu dengan berkorban, berharap kemudian saudara-saudara kita pada hari besar kemenangan umat Islam Idul Adha, mereka juga bisa memakan daging yang itu menggembirakan mereka. Saya kira itu beberapa catatan yang menurut saya penting tentang hal ihwal berkorban, tata caranya, dan bagaimana hukum serta fadilahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita semua tahun ini bisa mengambil pelajaran dari ibadah korban. Bagi yang berkebelian rezeki, mari kita berkorban, niatkan untuk Allah, ketakwaannya untuk Allah,
dan dengan itu kita bisa melatih jiwa kita untuk tidak terikat sama apa yang kita miliki, mampu mengorbankan apapun demi dekat sama Allah dan kita punya kepedulian sosial. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.